Ya, shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat kita beribadah pada hari ini dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat ini terambil saudara di dalam kitab Injil Lukas. Kita akan membaca di dalam kitab Injil Lukas. Ya. Pasal yang ke-13, kitab Injil Lukas, pasal yang ke-13, kita akan membaca kitab Injil Lukas, pasal yang ke-13. Ya. Injil Lukas, pasal yang ke-13, ayat yang ke-24, kita akan membaca bersama-sama. 13, ayat yang ke-24. Baik, kita akan membaca bersama. 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Ya, saudara, temanya saat pagi hari ini adalah berjuanglah melalui pintu yang sesak. Saudara, dikatakan firman Tuhan, saya akan ulangi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya, saudara, makna kata berjuang adalah berusaha untuk mencapai sasaran. Ya, seperti seorang atlet, saudara, yang berusaha semaksimal mungkin dia meraih mahkota, saudara, memenangkan pertandingan, ya, dia harus berjuang, ya. Saudara, demikian juga orang percaya, saudara dan saya harus berjuang untuk memperoleh mahkota abadi dan hidup yang kekal, ya. Saudara, mengapa kita harus masuk melalui pintu yang sesak? Dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, saudara. Ya, mengapa kita harus masuk melalui pintu yang sesak? Di dalam Matius 7 ayat yang ke-14, saudara, dikatakan, kita akan baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-14. Ya, mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi mengapa kita harus masuk melalui pintu yang sesak atau pintu yang sempit itu? Firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, saudara, apakah makna dari masuk melalui pintu yang sesak? Saudara, itulah masuk melalui pintu yang sesak menandakan perlunya pertobatan. Ya, coba kita akan membaca, saudara, di Lukas pasal yang ke-13. Ya, di sini dikatakan, saudara, ya, pada saat seorang datang kepada Tuhan Yesus dan ia mengatakan, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Di ayat yang ke-23, maka Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan masuk, berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara, ya. Ya, tadi kita telah membaca bahwa mengapa kita harus masuk melalui pintu yang sesak? Karena pintu yang sesak itu adalah jalan menuju kepada kehidupan. Ya, sedikit orang yang mendapatinya. Ya, makna dari pintu masuk melalui pintu yang sesak itu adalah masuk melalui pintu yang sesak menandakan perlunya pertobatan, saudara, ya. Menandakan perlunya pertobatan, ya. Nah, ayat yang ke-25 kita akan membaca, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar
dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Saudara, pintu yang tertutup menandakan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, ya. Jadi tadi kita telah mempelajari apa makna masuk melalui pintu yang sesat, dan dikatakan sedikit orang yang melaluinya. Saudara, masuk melalui pintu yang sesat itu menandakan perlunya pertobatan, ya. Nah, sedangkan pintu yang tertutup di ayat yang ke-25 dikatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, ya, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ya, saudara, pintu yang tertutup, kembali saya ulangi, saudara, menandakan tidak ada lagi kesempatan, ya. Tidak ada lagi kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat, ya. Seperti 5 gadis yang bodoh yang menyia-nyiakan kesempatan, saudara. Ya, kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat, ya. Saudara, inilah kesempatan buat saudara dan saya untuk bertobat. Banyak orang, saudara, mereka merasa mereka tidak perlu bertobat lagi oleh karena mereka sudah percaya Yesus, ya. Namun firman Tuhan katakan, saudara, pentingnya, perlunya setiap kita mengalami pertobatan, ya. Jangan sampai pintu itu tertutup, ya. Tidak ada lagi kesempatan bagi saudara dan saya. Saudara, pertobatan yang sejati bukan sekedar mendengarkan pengajarannya, ya. Coba kita akan membaca di ayat yang ke-26, ya. Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, ayat 27, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ya, saudara, pertobatan yang sejati bukan sekedar mendengar pengajarannya, akan tetapi harus disertai dengan perubahan hidup, saudara, ya. Ya, tadi kita sudah baca, ya, firman Tuhan katakan, ya, tadi dikatakan, "Tuhan, bukankah kami telah makan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami?" Tetapi Tuhan itu berkata, "Aku tidak kenal engkau." Ya, dikatakan, "Pergilah, enyahlah dari hadapanku, engkau yang melakukan kejahatan." Ya, di dalam Matius 7 ayat 19 sampai 23, saudara berbicara tentang, saudara, buah yang baik, ya. Itulah perubahan hidup, pertobatan sejati. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," dia akan masuk di dalam kerajaan surga atau diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ya. Saudara, bagaimana kita dapat masuk melalui pintu yang sesak itu, yang menuju pada kehidupan yang kekal? Jadi jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan itu bukanlah jalan yang mudah, ya. Kita harus berjuang, saudara, seperti seorang atlet, ya. Saudara, belum lama ini seorang atlet, saudara, bulu tangkis kita, ya, mereka berjuang, ya, ganda putri yang meraih, saudara, medali emas olimpiade. Saudara, mereka berjuang, ya, saudara, dengan berusaha keras sampai mereka mendapatkan mahkota atau mendapatkan, saudara, ya, medali emas, ya. Saudara, bukan satu hal yang mudah untuk mendapatkan mahkota sebagai juara. Demikian juga saudara dan saya, bukan hal yang mudah bagi saudara dan saya
untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, walaupun memang keselamatan firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia, ya, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Namun firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ditandai dengan kehidupan yang baru. Apa artinya? Ditandai dengan adanya perubahan hidup, ya. Dikatakan di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi iman yang benar itu adalah iman yang disertai dengan perubahan hidup, saudara. Bukan hanya sekedar iman, saudara, yang hanya sekedar kita percaya dengan mulut kita, namun tidak disertai dengan perubahan hidup. Ya, saudara, bagaimana kita dapat masuk melalui pintu yang sesat yang menuju jalan kehidupan? Saudara, yang pertama, kita harus merendahkan diri dan bertobat. Ya, di ayat yang sebelumnya, karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, saudara, ya. Di ayat yang kelima dari Lukas pasal yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Ya, atas cara demikian. Ya, ada seorang yang melaporkan, ya, bahwa pada saat mereka mempersembahkan korban sembelihan, maka mereka dibunuh, saudara, ya, oleh Pilatus. Dan Tuhan Yesus katakan, yaitulah orang-orang di Galilea, di ayat yang pertama dikatakan, sang kamu, Tuhan Yesus bilang, sang kamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, saudara, pentingnya pertobatan, saudara. Ya, pertobatan itu ditandai dengan adanya perubahan hidup. Ya, dikatakan di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ya, saudara, dosa mengakibatkan kita mengalami penderitaan, saudara dan saya. Penderitaan yang kita alami, saudara, di masa-masa akhir zaman ini, termasuk di pandemi Corona ini, saudara, itu diakibatkan oleh karena manusia telah jatuh dalam, ya, betapa dalamnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, akibat dosa kita semua sudah menanggungnya, saudara, ya. Itu adalah kematian, ya. Namun Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menebus dosa saudara dan saya, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dan mendapat pengampunan, ya. Dan kita boleh menerima kehidupan kekal di dalam Dia setelah kita dibangkitkan, saudara, ya. Inilah pengharapan kita, anak-anak Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saudara, dikatakan ada seorang mempunyai pohon ara di ayat yang ke-6 yang tumbuh di kebun anggur. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara, aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup percuma? Saudara, buah yang Tuhan maksudkan ini adalah buah pertobatan, ya. Saudara, Tuhan mencari setiap kita anak-anak Tuhan, adakah perubahan hidup di dalam hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita, orang lain bisa melihat ada perubahan hidup di dalam hidup kita? Ya, dikatakan ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini, ya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah.
Jika tidak, tebanglah dia. Ini artinya orang yang menyia-nyiakan kesempatan dan waktu untuk bertobat, satu saat tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bertobat. Dan saudara, hasilnya adalah kita bagaikan pohon yang ditebang, saudara, ya. Itu berbicara tentang kebinasaan. Oleh karena itu, saudara, setiap kita anak Tuhan, setiap kita beribadah, maka fokus kita adalah perubahan hidup, saudara, ya. Saudara, setiap hari saudara dan saya harus mengintrospeksi diri, ya. Apakah kelemahan-kelemahan kita, ya? Apakah kita masih suka hidup di dalam dosa? Apakah kita, saudara dan saya, ya, masih kita mengasihi dunia ini, ya? Apakah hati kita masih jauh daripada Tuhan, saudara? Ya, itu tanda-tandanya kita binasa, ya. Saudara, baik kita maupun keluarga, baiklah kita di masa pandemi ini, saudara, kita boleh benar-benar sungguh-sungguh, ya, untuk kita boleh merendahkan diri, tersungkur di bawah kaki Tuhan dan bertobat, mengakui, Tuhan, saya masih jauh daripada Tuhan. Tuhan, saya masih cinta dunia. Tuhan, saya masih, ya, kalau mau mencari Tuhan, saya sepertinya berat, ya, karena daging itu begitu kuat, ya. Manusia daging kita, saudara, begitu kuat, saudara. Dan iblis ingin membinasakan kita, ya. Saudara, kalau seseorang menemukan Tuhan, dia tidak ada lagi di dalam dunia ini, saudara, yang membuat dia bahagia. Karena dia sudah menemukan Tuhan secara pribadi. Itulah harta yang terindah, saudara, kebahagiaan hidup kita. Kalau Tuhan berkati kita dengan materi, ataupun Tuhan berkati kita dengan hal-hal yang lain yang bersifat jasmani atau lahiriah, saudara, itu hanyalah bonus buat saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya, dikatakan perlunya kita merendahkan diri dan bertobat. Ya, jikalau kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat, kita akan ditebang, ya. Kita akan binasa, ya. Nah, kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa hanya iman percaya pada Yesus yang membawa pada keselamatan dan hidup kekal. Iman yang demikian membuat mereka tidak mau berjuang, saudara, untuk saudara berubah, ya, untuk mengatasi dosa dan kelemahan-kelemahan daging mereka. Ya. Iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Itu yang firman Tuhan katakan. Ada buah pertobatan di sana, ya. Bagi mereka yang ada dalam Kristus tadi, mereka adalah ciptaan baru, ya. Nah, hanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh bertobat, dan hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mau berubah hidupnya. Inilah jalan yang sempit, saudara. Inilah pintu yang sesak, pintu yang sempit. Ya, dikatakan bahwa ada orang yang mau masuk tapi nggak bisa, mereka nggak dapat. Kenapa? Karena kedagingan mereka yang begitu kuat, saudara. Ya, saudara, mereka nggak merasa perlu berubah hidupnya. Yang penting percaya Yesus saja, saya pasti selamat. Saudara, orang yang percaya harus disertai dengan buah pertobatan. Ya, ini yang Tuhan katakan. Saudara dan saya harus berubah hidupmu, ya, tidak sama dengan orang-orang dunia. Kalau orang dunia menipu, saudara nggak menipu. Kalau orang dunia berkata kotor, saudara nggak berkata kotor. Kalau orang dunia saudara melakukan dosa percabulan, perzinahan, saudara tidak. Jangankan kita melakukan perbuatan percabulan, perzinahan, di dalam hati dosa perzinahan itu, Tuhan katakan itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jangankan kita membunuh, saudara, seperti orang-orang dunia oleh karena kebencian. Ya, Tuhan katakan kalau kita membenci sesama kita juga, saudara, kita adalah seorang pembunuh. Oleh karena itu, saudara, kita harus sempurna. Kita harus sama seperti Tuhan Yesus yang adalah gambaran Bapa, karena kita adalah anaknya. Oleh karena itu, saudara, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Biarlah setiap orang boleh mengeluh bukan karena persoalannya, tapi oleh karena dosa-dosanya. Saudara dan saya, biarlah kita merendahkan diri, menangis, tersungkur di bawah kaki Tuhan, meratapi, saudara, bukan meratapi dosa orang lain, tetapi meratapi dosa-dosa dan kelemahan kita.
saudara, Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Ya, karena itu saudara, jangan kita menyia-nyiakan saudara keselamatan. Jangan kita menyia-nyiakan pertobatan saudara yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, hanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh bertobat dan berubah hidupnya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17-18 dikatakan penghakiman itu dimulai daripada kita. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, itulah sebabnya saudara, firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat, orang yang mau sungguh-sungguh hidupnya berubah. Ya, ada banyak orang berjuang untuk mencari nafkah, itu memang benar. Berjuang saudara untuk mengejar pendidikan itu benar, ya. Tapi perjuangan kita yang sesungguhnya, yang paling utama adalah kita mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Diawali dengan hidup dalam pertobatan saudara. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mau bertobat tersungkur di bawah kaki Tuhan. Setiap hari kita perlu bertobat saudara. Ya, setiap perkataan, sikap, tingkah laku kita saudara, apa yang kita dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, marilah kita mau sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan agar Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Ya, saudara, yang kedua, saudara, pintu yang sesak. Saudara, bagaimana kita dapat masuk melalui pintu yang sesak, yaitu jalan yang menuju pada kehidupan. Saudara, yang kedua adalah kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, sedikit orang yang mau diajak menderita sebagai pengikut Yesus. Banyak orang menawarkan menjadi pengikut Yesus pasti kita diberkati secara jasmani. Saudara, itu keliru. Ya, kasih itu diuji lewat penderitaan. Ya, kalau kita mau menerima saudara apa yang tidak baik, ya, kalau kita mau menderita untuk Tuhan, maka kita menjadi orang yang kuat, ya, saudara, menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Tuhan Yesus mau menderita buat saudara dan saya, mati di kayu salib oleh karena Dia mengasihi kita. Masakan kita tidak mau menderita untuk Dia, saudara? Ya, tanpa salib tidak akan ada kemuliaan, saudara. Ya, itulah jalan menuju kemuliaan. Kita harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Ya, apa arti menyangkal diri? Saudara, kita hidup tidak lagi untuk kepentingan kita sendiri. Bukan lagi menjadi kehendak kita, tetapi kehendakmu. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia selalu mendahulukan kehendak Tuhan di atas segalanya. Ya, saudara, apapun yang kita alami dalam hidup kita, biarlah kita boleh mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ikut Yesus harus menyangkal diri dan pikul salib, rela menderita. Ya, saudara, rela membayar harga, saudara. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan lebih dahulu sebelum kita memutuskan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Kalau seorang mau mendirikan sebuah rumah, maka dia harus memperhitungkan berapa harga yang harus dia keluarkan. Ya, kalau dia tidak memperhitungkan sebelumnya, maka jangan-jangan rumah itu tidak akan selesai. Ya, sehingga orang mengolok-olok dia, saudara. Ya. Sama halnya kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus benar-benar mempertimbangkan apakah kita mau membayar harga. Ya, sangkal diri, pikul salib, mau menderita untuk Dia. Saudara, kita harus siap, saudara. Dan itu iman yang seperti itulah yang kuat. Ya, khususnya di masa pandemi ini, saudara, kita nggak akan goyah iman kita. Ya, saudara, perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, kalau seorang mau berperang, dia harus mempertimbangkan musuhnya. Apakah dengan jumlah pasukan yang dia miliki, dia bisa memenangkan peperangan terhadap musuhnya. Dan kalau tidak, maka dia harus mengutus seorang utusan untuk yang menyampaikan, saudara,
syarat-syarat perdamaian, ya. Saudara memohon perdamaian, ya. Jadi saudara mengikut Yesus bukan jalan yang mudah. Dia harus rela menderita, pikul salib, siap membayar harga, bahkan taruhannya rela kehilangan nyawa. Itulah murid-murid pada zaman gereja yang mula-mula. Mereka kuat saudara imannya, ya. Mereka mengalami martir, mati syahid saudara, oleh karena imannya, percayanya kepada Tuhan Yesus. Kekristenan zaman sekarang adalah kekristenan yang lemah saudara, ya. Hanya mereka masalah-masalah ekonomi, mereka rela meninggalkan Tuhan, ya. Hanya mungkin karena mereka disakiti oleh pasangan hidupnya, saudara, ditinggalkan kekasihnya, suami atau istrinya, saudara, mengalami kekecewaan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, penderitaan yang kita alami belum sebanding dengan penderitaan di zaman gereja yang mula-mula. Mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Kita bisa melihat bagaimana saudara, para rasul banyak yang mengalami mati syahid. Yohanes Pembaptis dipenggal saudara kepalanya, Yakobus dipenggal kepalanya, dan dari 12 murid Yesus 12-nya mereka mati syahid semua. Mereka rela bayar harga karena mereka sudah melihat Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus telah membayar harga nyawa bagi mereka agar mereka diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, hanya sedikit orang yang mau melalui pintu yang sesak ini. Hanya sedikit orang yang mau menyangkal diri, pikul salib, rela menderita untuk Tuhan, siap membayar harga, bahkan nyawa sekalipun. Ya, itulah gambaran pintu yang sesak itu saudara. Pintu yang sempit itu, dan dikatakan sedikit orang yang mau melaluinya. Kalau saudara mau menjadi umat pilihan Tuhan, marilah saudara dan saya mau membayar harga saudara, ya, menyangkal diri dan pikul salib setiap hari, ya. Saudara, Petrus mengatakan, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala-galanya. Apakah yang kami peroleh? Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima 100 kali lipat, ya. Kalau kau sudah meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, usahamu, ya, kau sudah lepaskan semua untuk mengikut aku, engkau akan menerima 100 kali lipat, dan engkau akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ya, Tuhan akan gantikan itu bagi orang yang mau rela bayar harga. Ya, masalah jasmani saya percaya pasti Tuhan akan cukupkan. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita perkataannya, dikatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku yang perempuan, dan dialah ibuku. Saudara, Tuhan Yesus katakan itu. Demikian bagi kita yang berada dalam Kristus, kita memiliki banyak saudara di dalam Tuhan. Kita memiliki banyak orang tua di dalam Tuhan, ya, orang tua rohani, saudara, ya, yang kita anggap sebagai panutan di dalam hidup kita. Saudara-saudara seiman yang kita miliki. Mungkin ibu secara jasmani kita, saudara, ya, dia sudah saudara, oleh karena kita percaya kepada Yesus, sudah tidak mengakui kita sebagai anaknya. Namun Tuhan menggantikan kepada kita banyak saudara-saudara, ibu dan orang tua secara rohani yang kita miliki. Ya, saudara, ditambah firman Tuhan katakan, kau akan menerima apa? Hidup yang kekal. Ya, saudara, hanya sedikit orang yang mau membayar harga. Saudara, saya mau tantang saudara dan saya, ya, keselamatan itu bukan barang yang murah, saudara. Bukan barang yang murah. Untuk mendapatkan mahkota itu harus berjuang. Walaupun keselamatan kita tahu bahwa itu oleh kasih karunia, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10, itu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Namun Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara. Ya, kedua ayat firman Tuhan itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Orang yang percaya Yesus, dia harus berjuang, ya,
agar imannya tidak kandas, saudara, oleh karena kesusahan-kesusahan hidup, sampai kita memperoleh mahkota, saudara, kehidupan, mahkota kebenaran. Hal yang ketiga, saudara, jalan yang sempit atau pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Dikatakan yang hanya sedikit orang yang bisa melaluinya, yang mau melaluinya. Saudara, itulah jalan yang menuju kehidupan. Ya, yang pertama, saudara, bagaimana kita dapat melalui pintu yang sesak dan yang sempit. Saudara, yang menuju jalan kehidupan harus ada apa? Merendahkan diri dan bertobat. Ya. Yang kedua apa, saudara? Mau menyangkal diri dan pikul salib. Ya, sedikit orang yang mau melalui itu, saudara. Namun kalau saudara mau membayar harga itu, saudara, dan saya, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu bukan barang murahan, hidup kekal bukan barang murahan. Kemuliaan itu, saudara, ya, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Hal yang ketiga, adalah berusaha mentaati perintahnya, saudara. Di dalam Ibrani 5 ayat 8-9 dikatakan Yesus sebagai anak, dia taat, saudara, ya, taat, saudara, sampai dia mati di kayu salib, sehingga dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Saudara, berusaha kita mentaati perintah Tuhan, saudara, ya. Yesus itu adalah teladan bagi kita dalam hal ketaatan. Ya, ketaatan yang sejati adalah yang menyakitkan bagi manusia daging kita. Ya, kalau Tuhan suruh kita melakukan apa yang kita suka, semua orang itu bisa. Namun kalau Tuhan suruh kita mengampuni, padahal kita adalah korban, ya, saudara, yang disakiti, kita harus mengampuni. Nah, itulah sakit buat daging kita, saudara. Tapi kita mau melakukannya walaupun sakit buat manusia daging kita. Oleh karena Tuhan telah mengampuni segala dosa saudara dan saya. Ya, untuk tidak membalas itu, saudara, sulit. Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Itu sulit, saudara. Kita jatuh bangun di sana. Namun kita mau berusaha dan berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, saudara, ketaatan itu bukan hal yang mudah. Khususnya kalau kita, saudara, diperintahkan Tuhan untuk melakukan apa yang tidak kita sukai. Saudara, memberi itu tidak mudah karena kita sifat manusia maunya diberi. Apalagi kita memberi dalam kekurangan. Tetapi saudara dan saya, itulah rahasianya hidup kita diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saudara, untuk kita memiliki kepekaan di dalam roh akan pimpinan Tuhan, saudara, apa yang Tuhan suruh di dalam hidup saudara dan saya, itu tidak mudah. Tetapi seringkali, saudara, kita tidak taat dan membenarkan diri. Ya, kita menindas hati nurani kita, menutup pintu hati kita, padahal Tuhan sudah kerahkan hati saudara dan saya. Dan dikatakan firman Tuhan, hanya sedikit orang yang melalui pintu yang sesak ini. Orang yang mau taat itu tidak mudah, saudara. Kita bisa lihat di masa pandemi ini, saudara, ada dua tipe orang. Ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang nggak taat, saudara. Bagaimanapun, saudara, pandemi ini wabahnya luar biasa, mereka tetap anggap enteng dengan kesombongannya, saudara. Mereka tidak taat, walaupun pemerintah sudah menganjurkan, memerintahkan kita untuk mentaati 3M bahkan 5M, saudara. Ya, hanya pakai masker saja, saudara. Ya, mereka sulit, saudara. Ya, inilah yang, saudara, ya, Tuhan mau ajar kepada saudara, dan ketaatan, ya, kepada perintah Tuhan. Hanya sedikit orang yang mau taat, ya. Tapi kalau kita mau taat, melakukan apa yang daging kita sakit, saudara, namun karena Tuhan yang suruh, aku akan lakukan juga. Ini luar biasa, saudara, ya. Karena itu berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang lembut, supaya kita jangan berdalih mengeraskan hati, sehingga keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya itu hilang. Ya. Hal yang keempat, saudara, sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, mengutamakan hal-hal yang rohani daripada jasmani. Ini sedikit orang yang melaluinya, saudara. Ya, mereka lebih tertarik pada dunia dan segala hal yang bersifat lahiriah atau materi dibandingkan
saudara, untuk mencari dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, untuk mengasihi Tuhan itu, saudara, bagi orang dunia itu sulit, saudara. Lebih mudah mereka mengasihi dunia karena dunia itu kelihatan. Tuhan itu nggak kelihatan, saudara, dengan mata jasmani. Namun Tuhan bisa kita rasakan dan kita bisa lihat dengan mata rohani kita, saudara. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, seperti kita menemukan harta terpendam. Kita bisa rela menjual segala apa yang kita miliki, saudara. Rela bayar harga berapapun harganya, bahkan nyawa kita sekalipun, saudara, demi iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan, saudara. Mungkin di mulut kita bilang kita mengutamakan Tuhan, tapi praktek sehari-hari, saudara, sangat bertentangan, saudara, dengan itu. Ya, saudara, contohnya, saudara, kita tidak punya waktu lagi untuk kita merenungkan firman Tuhan. Waktu yang kita, saudara, jalani hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kesenangan-kesenangan daging kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan pada akhirnya kita binasa. Ya, saudara, padahal saya sudah membandingkan, saudara, kehidupan saya yang dahulu dengan sekarang. Walaupun secara materi kita, saudara, tidak lebih baik daripada kehidupan kami yang dahulu, namun secara rohani dan batinnya kami merasakan sukacita yang luar biasa. Damai yang tidak dapat kita miliki di dunia ini, saudara. Ya, begitu luar biasa kalau kita, Tuhan percayakan melayani Tuhan. Ya, begitu luar biasa kalau kita bisa mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Pagi-pagi benar kita boleh tersungkur di bawah kaki Tuhan. Satu kebahagiaan, sukacita, damai, saudara, hati itu penuh dan terisi, sehingga kita kuat menjalani sepanjang hari dalam penyertaan Tuhan. Saudara, berbeda kalau kita menjalani hari hidup tanpa Tuhan, tanpa doa, tanpa perenungan firman Tuhan. Hati kita akan kosong, saudara. Ya, sehingga kita mudah jatuh dalam dosa. Saudara, kita saja yang sudah berjuang, kami sebagai hamba Tuhan, saudara, kami, ya, terkadang kami jatuh bangun, saudara. Namun kami mau berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memang kami belum sempurna, tapi kami mau mengejarnya, saudara. Kalau kami dapat meraihnya, saudara, ini yang kami kerjakan sebagai hamba Tuhan. Dan kami mendorong jemaat, ya, jangan puas dengan keadaanmu yang saat ini. Terus cari Tuhan, ya, terus mencari perkenanan hati Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku, Tuhan? Saudara, itulah hidup yang bahagia, saudara, membahagiakan hidup kita, saudara. Dan itulah jaminan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ya, kebenaran Tuhan. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, celikan mata rohani saya, supaya saya bisa mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, celikan mata rohani saya, supaya saya dapat melihat rahasia Tuhan, ungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, itu yang membahagiakan kalau kita dapat, saudara, mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga hidup kita diubahkan. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa, ikatan-ikatan dunia yang membelenggu, saudara. Ya, saudara, hanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mencari Tuhan secara pribadi, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, hanya sedikit. Tapi bagi saudara yang mau mengutamakan Tuhan, rindu mengenal Tuhan, saudara, secara pribadi, itulah kita sebagai umat pilihan Allah. Nabi Yeremia mengatakan, berbahagialah, ya, biarlah setiap orang bermegah bukan karena harta kekayaannya, biarlah setiap orang bermegah bukan karena kedudukannya, saudara, tetapi setiap orang biarlah mereka, ya, bermegah oleh karena dia mengenal akan Tuhan, ya, karena ini bersifat abadi, saudara, ya, saudara. Hal yang kelima, bertekun sampai pada kesudahannya,
Ya, hanya sedikit orang yang mau bertekun, saudara. Ya, oh, orang yang setia itu, saudara, sedikit. Banyak orang yang baik, tapi saudara, orang yang setia siapa yang mendapatkannya? Saya selalu kalau sudah komitmen, saudara, kita memutuskan sampai saya mati, saudara. Ya, ya, mesbah doa pagi yang kita adakan Senin, Rabu, dan Jumat, ya, itu melalui satu proses pergumulan. Tidak saya langsung putuskan, karena saya tahu kalau kami sudah memulai, maka kami akan terus melakukannya, saudara. Walaupun saudara di dalam perjalanannya itu banyak tantangan, ya, karena iblis nggak suka, saudara. Ya, proses, ya, demi proses yang kami lalui. Tapi itu adalah, saudara, bagian dari proses kehidupan yang kami jalani. Bukan untuk diri kami, tetapi apa yang kami sudah terima dari Tuhan, kami membagikannya kepada saudara dan saya. Ya, saudara, dan terlebih kami juga mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari, walaupun kami jatuh bangun di sana. Ya, tapi Tuhan menghargai setiap orang yang mau berjuang hidupnya, mau mentaati firman Tuhan, mau berubah, mau bertekun di dalam Tuhan. Ya, kadangkala memang ketekunan itu kadangkala memang saudara kita jatuh bangun, tapi harus terus dilatih sampai itu menjadi kebiasaan yang baik dalam hidup saudara. Kenapa? Karena daging kita ini malas, saudara. Ya, malas. Karena itu kita harus memacu, ya, menyalibkan daging itu. Itulah artinya, saudara, kita mau bertekun sampai pada kesudahannya. Dan lewat ketekunan itu yang tadinya kita nggak suka, kita menjadi suka. Pada saat kita tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang kurang, saudara, di dalam manusia batin kita, roh kita. Itu artinya, saudara, sudah terjadi perubahan hidup, saudara. Ya, perubahan hidup itu tidak akan terjadi tanpa kedisiplinan, saudara. Ini bicara tentang ketekunan. Orang yang mau berhasil, kalau dia tidak disiplin, kalau tidak tekun, dia tidak akan pernah berhasil secara jasmani. Demikian juga secara rohani, demikian, saudara. Ya, sampai pada kesudahannya kita mau bertekun. Yang pertama adalah bertekun dalam iman, supaya iman kita jangan kandas di tengah jalan, saudara. Oleh karena kesusahan dunia ini, maka manusia akhir zaman mereka yang murtad meninggalkan Tuhan. Oleh karena masalah ekonomi, mereka murtad meninggalkan Tuhan. Oleh karena pasangan hidup, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, saudara, harta yang terindah kita jual. Ya, demi, saudara, kita seperti Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Ya, saudara, bertekun sampai pada kesudahannya dalam iman. Jangan iman kita kandas. Yang kedua, di dalam kesucian atau kekudusan hidup. Terus kita menjaga kesucian hidup, saudara dan saya, sampai Tuhan Yesus datang. Ya, pada akhir zaman yang cemar tambah cemar, saudara, tapi kita yang kudus bertambah kudus, firman Tuhan katakan. Ya, nggak mudah. Namun saudara, persekutuanmu yang intim dengan Tuhan itu memampukan saudara dan saya untuk hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, membuat iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, yang berikutnya bertekun sampai pada kesudahannya di dalam kasih, saudara. Kasih itu hanya memberi, nggak peduli orang mau melakukan apa, karena kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, memang bukan jalan yang mudah. Mengikut Yesus bukan jalan yang mudah. Ya, itu satu pujian yang saya sudah buat. Rela menderita, rela bayar harga, ya, mau menyangkal diri dan pikul salibnya setiap hari. Ya, baik saudara, kita akan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kami, agar kami tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang kurang sungguh-sungguh di dalam diri Engkau, ya Tuhan. Kurang mau membayar harga, kurang mau hidup dalam pertobatan dan
kurang mau berubah kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Kurang bertekun di dalam Engkau, Tuhan. Kurang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kurang memiliki rasa haus akan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan binasa kalau kami tetap berada dalam keadaan yang demikian. Oleh karena itu, ubahkan hati kami, Roh Kudus. Biar hidup kami boleh Tuhan ubahkan menjadi manusia yang baru, Tuhan. Manusia yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian Allah, Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Rindu Kau selalu. Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ubah hati kami. Rindu Kau selalu. Biar Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami dalam hidup. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Dia hadir di tempat ini. Dia mau mengubah hidup saudara dan saya. Ubah hatiku. Dia hadir di rumahmu masing-masing. Dia mau mengubah hatimu. Berikan mata rohani kami Tuhan. Jamahlah ya Tuhan. Hadiratmu ku sembah. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Aku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah, ku sembah Terima kasih Tuhan. Itulah orang-orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib.
mendahulukan kehendak-Mu di atas kehendak pribadi, selalu mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, selalu berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Seringkali kami memberontak terhadap Engkau ya Tuhan. Kami masih mencintai dunia ini lebih daripada kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak mau binasa bersama dengan dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bahwa dunia akan binasa dan habis lenyap, dan kami tidak mau berada di dalamnya ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau Tuhan Yesus, mau mengiring Kau sungguh-sungguh ya Tuhan. Mau Tuhan membayar harga berapapun harganya. Kami mau mengasihi Kau dengan sepenuh hati. Berikan kepada kami hati yang haus akan Tuhan, lapar haus akan Engkau ya Tuhan, untuk kami mengenal akan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, untuk selalu bersekutu intim dengan Tuhan. Itu yang menjadi kebahagiaan hidup kami ya Tuhan, jauh lebih daripada apapun di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Kau melawat kami Tuhan, melawat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami mengakhiri ibadah kami. Namun biarlah firman Tuhan terus bergema di dalam hati kami, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari, sampai kami menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap jemaat-Mu pelayan Tuhan. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Biar kami mulai Tuhan diberkati oleh Engkau ya Tuhan, untuk kami kemudian menjadi berkat buat sesama kami, baik dalam hal jasmani maupun dalam hal yang rohani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, kita akan angkat hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, saudara, dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat saudara.